Bima ini punya hak konstitusional Iya. untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu karena itu hanya kritik, bukan laporan ke aparat penegak hukum, tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin. Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung. Sebab ini di TikTok rame Pak, jadi warga-warga Lampung yang lain jadi ikut mengkritik. Jadi Iya, ini kan baru 14 April kan hari Iya, ini. iya. Berarti saya hari Senin bisa melakukan pendalaman terhadap itu. Iya. Tentu saya tidak boleh diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan ke soal itu ya. tapi harus dicari tahu dulu apakah benar dan Ya, tidaknya kita, ya. kita lihatlah. Harus dimintai keterangan. Iya. Ternyata prediksi para netizen itu benar. Langkah oknum pengacara yang melaporkan Bima itu blunder besar dan merugikan gubernur serta jajarannya. Jadi begini teman-teman, pimpinan daerah di Lampung itu sangat beruntung punya banyak anak muda yang peduli serta berani membuat presentasi yang berisi kritik pada pembangunan, berani protes terhadap kinerja dinas-dinas. Teman-teman, kemerdekaan netizen untuk membuat konten dan beraksi di kolom komentar itu dapat menyelamatkan penguasa serta jajarannya dari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, bahkan penjara. Bukankah kemajuan, perbaikan, dan langkah positif itu seringkali berawal dari konten maupun komentar negatif dari para netizen yang mencintai daerahnya? Saya sudah banyak menulis tentang ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah terus si wakil bupati ini kan nelpon langsung sama gubernur provinsi Lampung tuh si Arinal. Terus langsung dikasihin ke bokap gue gitu. Terus bokap gue dimaki-maki, dibilang nggak becus didik anak lah, bakalan memproses kasus ini lebih dalam gitu. Ya gue udah kalah deh Wak, lu yang punya Lampung, lu yang pemimpinnya gitu. Gue diintervensi, gue bisa apa gitu. Gue pun kalau misalnya gue pulang ke Indonesia itu ada masalah gitu, gue bakalan bermasalah gitu. Hidup gue nggak aman, hidup gue nggak tenang gitu. Walaupun yang yang intervensi dan yang mengancam gue adalah provinsi Lampung. Kalaupun gue pulang ke Indonesia, gue akan kayak was-was dong, karena kan intel di mana-mana, tukang bakso di mana-mana kan ya. Jadi kayak bokap nyokap gue langsung protection visa. Gue langsung ke Jumat pagi orang tuanya Bima ini dipanggil oleh Wakil Bupati Lampung Timur. Beliau dipanggil ke rumah dinas. Begitu sampai di rumah kediaman Wakil Bupati ini, disampaikanlah oleh Bapak Wakil Bupati, beliau langsung menelpon Bapak Gubernur. Nah, dari komunikasi itulah akhirnya telepon itu diberikan ke orang tuanya Bima, Bapak Juliman. Yang disampaikan ke saya, satu kata yang disampaikan ke saya adalah, ya mohon maaf, Pak Gubernur ini marah. Marah dan langsung bicara, langsung keluarkan statement, jangan sampai Bima ini mengeluarkan lagi narasi yang menyudutkan pemerintah Provinsi Lampung. Tidak sampai di situ, masih Bapak Gubernur mengeluarkan statement yang bilang bahwa Bapak Juliman ini tidak bisa mendidik anak. Banyaklah, ini yang enggak ada beberapa yang on the record saya tidak bisa sebutkan, kan begitu. Intinya itulah kekecewaan kami, dan satu yang pokok, beliau bilang bahwa meskipun Bapak Juliman atas nama Bima sudah meminta maaf atas viralnya kasus ini, dengan jelas beliau berkata bahwa saya akan tetap menaikkan masalah ini ke jalur hukum. Itu terakhir komentar yang dikeluarkan oleh Bapak. Nah, justrulah itu yang mungkin beredar di media dalam 1-2 hari ini, keluarga itu merasa terancam dan terintimidasi. Sekarang merasa terancam Pak? Kalau terancam mungkin ketakutan. Ketakutan ya? Karena kami orang kampung Bapak. Ya, kami orang kampung, kami tidak tahu masalah hukum. Begitu yang bicara seperti ini Bapak Gubernur, coba bagaimana bisa dibayangkan. Oke, mungkin begitu simpelnya. Tapi sampai hari ini tidak ada perjalanan yang lain-lain ya, hanya sebatas itu ya? Oh enggak, aman. Oke deh, terima kasih Mas Coro.